Bu, ini bisa saya mulai ya, Bu ya? Ya, silakan dimulai. Oke, terima kasih Mbak Yakti sudah membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada pertemuan kali ini, pada pertemuan mata kuliah manajemen dan administrasi basis data, kami akan mempresentasikan materi mengenai model data. Kami dari kelompok 5 beranggotakan saya Arifin Hidayat, ada Mbak Bella Oktatiara, Mas Ilham Fahrul Pratama, Mbak Izatul Laila Soliha, dan Mas Rosid Andi Wibowo. Screen-nya di-share dulu ya. Screen PowerPoint-nya. Lanjut Mbak. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu model data. Model data merupakan kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, relasi data, makna atau semantik data, serta batasan data. Terdapat sejumlah cara untuk merepresentasikan model data yang digunakan untuk keperluan perancangan basis data, yaitu model yang pertama model data hierarkis, yang kedua model data jaringan, dan yang ketiga model data relasional, dan yang keempat model relasi entitas. Lanjut Mbak. Yang pertama model hierarkis. Model hierarkis itu pada dasarnya mengikuti bentuk organisasi atau pola keluarga, suatu keluarga hierarki, di mana terdapat rekaman data yang berfungsi sebagai parent record dan ada yang berfungsi sebagai child record. Pada model hierarkis, field atau record diatur dalam kelompok-kelompok yang berhubungan, menyerupai diagram pohon. Dengan child record, level lebih rendah berada di bawah parent record atau level yang lebih tinggi. Suatu root table atau parent table berada pada struktur yang paling atas terhubung ke child table yang dihubungkan dengan data. Lanjut, Mbak. Pada model hierarkis ini, mengakses data bisa berlangsung cepat karena hubungan-hubungan sudah ditentukan. Namun ini cukup riskan karena struktur harus didefinisikan terlebih dahulu. Selain itu, menambah field baru ke sebuah record database membuat semua database harus didefinisikan kembali. Oleh karena itu, model ini kurang baik dan diperlukan model yang lebih baru karena terdapat pada model ini kemungkinan ada redundansi data itu pasti ada ya. Lanjut, Mbak. Nah, ini contoh saya ambil dari modul Bu Apri, di mana terdapat dua dosen yang mengampu mata kuliahnya masing-masing. Bisa dilihat ketika nama-nama mahasiswa itu bergabung dengan mata kuliah yang ada, maka data mahasiswa tersebut akan redundan atau apa ya namanya, terjadi penyimpangan data. Datanya ada double. Datanya lebih dari satu. Nah, data ini model ini oleh sebab itu kurang baik dan karena kurang fleksibel.
Tetapi mungkin pada kasus tertentu model hierarki ini dapat digunakan misalkan untuk data yang konstan dan datanya tidak banyak. Itu mungkin bisa dipakai, tapi model ini tidak baik untuk dilakukan dengan model data yang bisa diubah-ubah dan datanya itu banyak. Lanjut, Mbak. Yang kedua ada model jaringan atau network model. Model jaringan ini ada karena kelemahan data sebelumnya. Model ini menyerupai model hierarkis dengan perbedaan suatu child record bisa memiliki lebih dari satu parent record atau satu parent record dimiliki lebih dari satu child record. Lanjut, Mbak. Oleh karena sifatnya demikian, model ini bisa menyatakan hubungan one to many maupun many to many. Model jaringan ini pada dasarnya digunakan dengan mainframe lebih fleksibel jika dibandingkan dengan model hierarkis karena terdapat hubungan yang berbeda antar cabang data. Kelemahannya adalah strukturnya harus didefinisikan terlebih dahulu dan penggunaan harus sudah terbiasa dengan struktur database. Jumlah hubungan antar rekor terbatas dan untuk menguji sebuah field harus mendapatkan kembali semua record. Lanjut. Nah, ini sebagai perbandingan dari contoh yang pertama, ini sudah tidak ada redundansi data. Tetapi kalau diterapkan untuk banyak cabang atau banyak parent atau banyak data, nanti strukturnya sangat ribet ya, tidak fleksibel. Misalkan ini ada banyak mata kuliah dan ada banyak dosen. Nah, itu nanti framework atau jaringannya itu, relasinya itu jadi banyak banget. Jadi harus dicoba kembali satu-satu apakah ada redundan atau tidak. Jadi kurang fleksibel, kurang baik digunakan data ini. Walaupun sebelumnya sudah disempurnakan tapi masih kurang baik ya ini ya datanya. Untuk kasus seperti mata kuliah yang terlalu banyak tadi atau data yang terlalu banyak. Lanjut, Mbak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Bella. Selanjutnya, model relasional. Model relasional merupakan model data yang paling banyak digunakan saat ini. Hal ini disebabkan oleh bentuknya yang sederhana dibandingkan dengan model jaringan atau network atau model hierarki. Bentuk yang sederhana ini membuat pekerjaan seorang programmer menjadi lebih mudah, yaitu dalam melakukan berbagai operasi data, yaitu query, insert, update, delete, dan lainnya. Model data relasional adalah model basis data yang menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri dari baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Lanjut, Mbak. Istilah dalam model relasional yang pertama, relasi dalam matematika disimbolkan dengan garis yang menghubungkan domain dan kodomain. Dalam model relasional, relasi dipresentasikan dengan satu kesatuan tabel. Yang kedua, atribut adalah kepala dari setiap tabel relasi. Ketiga, tuple adalah baris dalam relasi. Yang dimaksud baris di sini adalah satu baris secara utuh tanpa memperhatikan atribut. Keempat, domain adalah nilai yang dapat diterima dalam sebuah atribut. Maksudnya, nilai yang dimasukkan ke dalam domain harus homogen dan dapat dibaca oleh database. Kelima, derajat adalah jumlah atribut dalam tabel relasi. Keenam, kardinalitas adalah jumlah tupel dalam relasi.
Kelebihan basis data relasional. Pertama, data sangat cepat diakses. Kedua, struktur basis data mudah dilakukan perubahan. Ketiga, data direpresentasikan secara logik. User tidak membutuhkan bagaimana data disimpan. Keempat, mudah untuk membentuk query yang kompleks dalam melakukan retrieve data. Kelima, mudah untuk mengimplementasikan integritas data. Keenam, data lebih akurat. Ketujuh, mudah untuk membangun dan memodifikasi program aplikasi. Kedelapan, telah dikembangkan struktur query language atau SQL. Kelemahan basis data relasional. Pertama, kelompok informasi atau tabel yang berbeda harus dilakukan joined untuk melakukan retrieve data. Kedua, user harus familiar dengan relasi antar tabel. Ketiga, user harus belajar SQL. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rosid. Selanjutnya adalah Entity Relationship Model. Entity Relationship Model adalah model untuk mendeskripsikan isi suatu basis data dalam bentuk entitas, atribut, dan relationship antar entitas. IRM terdiri dari objek-objek dasar berupa entitas yang dapat mempresentasikan data yang ada, di mana entitas tersebut memiliki suatu atribut dan dapat berhubungan dengan entitas lain melalui relationship. IRM sifatnya masih konseptual, sehingga belum bisa diimplementasikan secara langsung ke dalam basis data. Fungsi dari IRM sendiri yaitu untuk menjembatani objek-objek nyata dengan basis data. Apabila kumpulan entitas dalam IRM dihubungkan dengan lengkap dengan atribut dan relationship-nya, maka akan mendapatkan Entity Relationship Diagram, ERD. Lanjut, Mbak. Entity Relationship Diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara entitas. ERD dapat digunakan untuk mengekspresikan struktur logis dari suatu basis data dengan sederhana dan jelas. Hal ini dikarenakan ERD terdiri dari 3 bentuk diagram dasar, yaitu segi 4, merepresentasikan entitas, elips atau oval, merepresentasikan atribut, garis, merepresentasikan hubungan. 3 bentuk tersebut kemudian dapat dikembangkan menjadi bentuk lain untuk merepresentasikan sifat yang berbeda. Berikut adalah notasi-notasi yang digunakan dalam Entity Relationship Diagram. Yang pertama adalah entitas, merupakan objek yang memiliki atribut dan dapat dibedakan dengan objek lain. Objek tersebut juga seringkali memiliki hubungan tertentu dengan objek lain, contoh mahasiswa, karyawan, barang, dan lain-lain. Entitas dinotasikan dengan bentuk segi 4, atribut. Merupakan properti yang membedakan entitas satu dengan entitas yang lain. Setiap entity haruslah memiliki satu atribut yang unik, tidak dimiliki entity lain. Agar bisa dibedakan, atribut dinotasikan dengan bentuk elips atau oval. Yang ketiga, relationship. Merupakan hubungan antara entitas yang satu dengan entitas yang lain. Relationship dapat memiliki atribut apabila terjadi transaksi yang menghasilkan nilai. Relationship dinotasikan dengan bentuk belah ketupat. Macam-macam kunci pada database relasional. A. Super key merupakan sebuah atribut data atau kumpulan atribut yang secara unik dapat mengidentifikasi sebuah tuple. B. Candidate key merupakan atribut yang dapat mengidentifikasi secara unik suatu kejadian nyata dan dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Sebuah candidate key pasti super key, tapi belum tentu sebaliknya. Lanjut, Mbak. C. Primary key, yaitu untuk mengidentifikasi secara unik suatu kejadian. Dapat juga mewakili setiap kejadian dari suatu data. Primary key adalah kunci utama dari suatu tabel yang menunjukkan bahwa
field yang menjadi kunci tersebut tidak bisa diisi dengan data yang sama. Primary key diambil dari salah satu atribut dari kandidat key yang memiliki 3 kriteria sebagai berikut. 1. Key tersebut lebih natural untuk dijadikan acuan. B. Key tersebut lebih sederhana. Yang ketiga, key tersebut cukup unik. C. Alternate key, yaitu setiap atribut dari kandidat key yang tidak terpilih sebagai primary key. E. Foregin key merupakan sembarang atribut yang menunjuk kepada primary key pada tabel lain. F. Composite key, yaitu atribut gabungan 2 key atau lebih yang secara unik dapat mengidentifikasi sebuah tuple. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi gini ya, kesimpulannya model data itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan model datanya itu statis atau cuman sedikit yang diperlukan, itu mungkin bisa pakai hierarki atau mungkin bisa pakai model data jaringan. Tetapi kan untuk kebutuhan sekarang ini, model data yang digunakan itu biasanya itu perlu diupdate. Ada sistem CRUD di dalamnya. Nah, itu paling cocok itu menggunakan entity relationship tadi. Jadi model data itu tergantung kegunaannya. Walaupun kemungkinan besar yang dipakai adalah model ERD tadi, tapi tidak memungkinkan juga ada model data lain yang digunakan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, monggo silahkan teman-teman. Silakan teman-teman bisa bertanya, diberi kesempatan. Ada yang ditanyakan? Kalau enggak ada, ditutup. Saya tutup, kami tutup. Tidak ada, Mas. Permisi, saya mau tanya, boleh? Boleh Mbak, silahkan Mbak. Saya Sarah Yasmin, mau bertanya, kelebihan dari model jaringan itu apa ya, Mas ya? Kan itu tadi di PPT-nya kelemahannya struktur masih harus didefinisikan terlebih dahulu dan pengguna harus sudah terbiasa dengan struktur database. Kalau manfaatnya itu apa ya, Mas ya? Maksudnya kelebihannya daripada model database yang lain itu apa ya, Mas ya? Terima kasih. Baik, Mbak Sarah, tadi tanyanya manfaat dari model network ya, jaringan ya. Kelebihan Kalau kelebihannya itu cuman memperbaiki dari model hierarki yang sebelumnya ada. Sama lebih fleksibel dari model hierarki yang sebelumnya ada. Tetapi selebihnya sama karena modelnya pun itu hampir sama. Tidak bisa
dibuatkan entitas-entitas atau yang lain. Jadi ya kenapa itu tadi banyak kelemahannya, karena misalkan ada tadi contohnya ada mata kuliah yang banyak banget itu kan mahasiswanya juga banyak, padahal butuh cuman satu data mahasiswa lah, itu nanti kan jaringan nyabang-nyabangnya itu banyak banget kan itu nanti. Dan yang buat database tadi developernya harus tahu strukturnya gimana itu. Makanya kelebihannya ya cuman itu tadi, memperbaiki dari sistem hierarki tadi yang awal tadi. Berarti kayak Itu, Mbak. menyempurnakan model hierarki itu ya, Ya, Mas ya? ya cuman Oh, itu toh. terima Tapi kasih. itu juga memungkinkan, karena tadi saya jelaskan memungkinkan dipakai, juga memungkinkan kalau mungkin itu datanya sedikit atau pengembangnya membutuhkan model data itu kan disesuaikan juga. Itu saja ya Mbak ya. Ya, makasih ya Mas ya. Ya sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Mas. Bu, ini bisa kita tutup, Bu. Kami tutup. Masih ada pertanyaan lagi tidak? Enggak, kalau ada bisa ditanyakan, kalau tidak bisa ditutup. Dan untuk selanjutnya nanti jangan lupa mengisi resume seperti biasa. Ini nanti saya siapkan dulu untuk roomnya, untuk forumnya. Nanti akan Mbak Apri infokan kalau sudah siap ya forumnya untuk menge-share resume. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, kalau tidak bisa ditutup. Sudah Mas, sudah Bu. Baik, sekian presentasi dari kami, dan sebelumnya terima kasih sekali buat Mbak Yekti yang sudah membantu melancarkan presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.